semua peralatan kita servis semuanya. Oh, service full Pak. Servis full semua kita cek, istilahnya kalau ada yang perlu diganti. Kalau ada, taruhlah di sini HE kita itu bongkar, kita cek, kita bersihkan. Halo kawan energi, dengan bagus di sini. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat podcast tentang HE bersama Bapak Ahmad Rokim. Di sini sebagai apa Pak? Operator kilang. Selain operator kilang, beliau juga instruktur di PWSDM Migas. Nah, untuk HE itu sendiri sebenarnya apa sih Pak? Biar teman-teman yang menonton juga mengerti apa sebenarnya HE itu. HE itu kan suatu alat istilahnya untuk mentransfer energi. Istilahnya kalau di materi itu kan biasanya heat exchanger atau alat penukar panas. Istilahnya energi kalor. Energi kalor itu kita dapat dari energi pemanasan itu dari produk kita sendiri. Dalam artian kalau kita mengoperasikan unit CDU di sini, kita mempunyai produk yang pertama itu naphtha atau yang lebih dikenal di sini itu petasol, kemudian solar, baru long residue. Nah, kalau produk itu keluar dari kolom, istilahnya kolom stripper, itu kan masih panas. Kalau didinginkan, kita butuh energi yang besar di cooler itu sendiri. Makanya dengan adanya HE ini, kita bisa memanfaatkan panas dari produk itu sendiri untuk memanaskan crude oil. Karena crude oil yang kita olah di sini temperatur awalnya kan kurang lebih antara 33 sampai 36 derajat lah. Kalau masuk ke furnace langsung butuh energi yang besar lah untuk memanaskan crude itu menjadi vapor untuk diproses menjadi produk itu sendiri. Makanya dengan unit HE ini sangat membantu sekali. Istilahnya kita mendapatkan keuntungan dalam hal pemakaian fuel oil itu akan lebih sedikit untuk memanaskan produk itu sendiri dengan memanfaatkan panas dari produk kita. Jadi yang di sini kita operasikan itu HE-nya memanfaatkan panas dari produk solar sama residu dan juga naphtha. Jadi lebih ke efisiensi untuk penggunaan alat yang lain juga Pak ya, furnace dan cooler juga. Iya. Jadi menurunkan beban dari penggunaannya furnace maupun cooler itu nanti Pak. Jadi dengan itu kan yang diserap kan juga akan tinggi panasnya itu. Maksudnya kan rata-rata keluaran dari produk solar itu kan temperaturnya masih kisaran 200 sampai 250. Dengan adanya itu dia keluar dari HE itu sudah turun berkisaran antara 100 sampai 100 derajat lah. Jadi yang lainnya itu diserap untuk memanaskan crude. Nah, hasilnya tadi, crude-nya tadi dari 33 keluar dari beberapa unit HE itu bisa naik signifikan antara 120-an lebih. Dan itu nanti akan meringankan beban furnace yang harus memasak sampai 300 derajat lebih Pak. Iya. Hampir separuhnya gitu. Iya, makanya dari situ ibaratnya kita dapat manfaat dua-duanya. Yang satu beban cooler nggak terlalu tinggi, yang satunya beban furnace juga nggak terlalu tinggi. Jadi banyak manfaatnya lah dari sisi itu. Kalau heat exchanger yang di PWSDM ini sendiri pakainya jenis apa Pak? Shell and tube. Shell and tube. Shell and tube. Shell and tube itu bisa diceritakan Pak? Shell and tube itu yang seperti apa dan cara kerjanya gimana gitu? Prinsip kerjanya dia kan gini gitu. Dia terjadi pertukaran panas. Ya istilahnya kalau dilihat jenis alirannya di sini counter current itu berlawanan arah. Jadi crude yang masuk berlawanan dengan fluida panas yang masuk juga. Istilahnya di sini kalau ibaratnya masuknya crude kita taruh di tube, yang produknya di shell. Di shellnya. Untuk
untuk posisinya itu bisa diganti nggak Pak? Misalnya yang cupnya lewat shell baru produknya lewat cup gitu, atau memang harus seperti itu? Tergantung sifat korosifnya bahan itu sendiri. Maksudnya bukan bahan, maksudnya fluidanya itu sendiri. Kalau crude dengan produk, taruhlah solar, itu sifat korosifnya lebih tinggi mana? Lebih tinggi si crude-nya. Lebih tinggi di crude, makanya kenapa dipilih di cup dengan maksud untuk mempermudah dalam hal perawatan, dalam artian jika terjadi kerusakan itu lebih mudah diperbaiki daripada kita memperbaiki selnya. Sekaligus meminimalisir biaya untuk perawatannya juga Pak? Iya. Oke, jadi di PLN dan gas ini heat exchanger-nya menggunakan tipe shell and tube dengan aliran co-current, sehingga Bukan counter current. counter current. Iya. Berlawanan arah, sehingga di shell-nya lewat produk dan di tube-nya itu nanti lewat si Crude crude itu sendiri. Lalu untuk ini Pak, untuk perawatan HE itu apa mudah atau sulit Pak sebenarnya untuk menjaga si heat exchanger itu tetap berada di kualitas optimalnya dia? Sebenarnya sih kalau dibilang mudah ya nggak mudah banget, maksudnya dalam artian tergantung ibaratnya dari kerja itu sendiri dia bersih apa enggak, maksudnya dalam artian. Tapi kalau di sini saya yakin ya sudah bersih lah. Kita kan terima dari EP itu kan kata sudah ditreatment semuanya. Jadi makanya di sini kalau tidak ada kendala apapun biasanya perawatannya ya waktu turnaround. Waktu TA aja. Ya, jadi dibongkar, dilihat semuanya. Tapi setiap hari juga dianalisa dalam artian dicek. Dia maksudnya operasional dia, maksudnya gini, kinerjanya dia kayak penyerapan transfer energinya itu masih bagus, enggak masih layak enggak, dari itu juga dilihat. Kalau masih bagus tetap enggak, kecuali kayak kalau terjadi kebocoran itu bisa juga kebocorannya bukan di tube saja, bisa juga di packingnya. Itu mungkin terjadi karena mungkin overpressure juga bisa. Kalau yang di migas ini yang pernah terjadi kendala di HE itu apa Pak biasanya? Kalau yang pernah terjadi yaitu ada yang kejadian di HE untuk media pemanas residu itu packingnya yang bocor, dan juga ada yang dari tube seatnya itu sudah kayak opal itu, makanya ada rembesan yang masuk mempengaruhi dari produk kita sendiri, istilahnya akhirnya off spec. Jadi ketahuannya ada masalah di HE itu dari spek produknya itu tadi Pak ya? Soalnya kan produk juga lewat HE untuk didinginkan itu tadi. Iya. Kalau ini Pak, tadi kan bicara tentang turnaround itu apa sih Pak sebenarnya? Turnaround itu kalau di mesin tuh bilangnya overhaul. Perawatan total dalam perawatan distilasi istilah CDU ini. Jadi yang kita laksanakan biasanya 3 tahun sekali. Untuk kilang Pak? Untuk kilang keseluruhan itu 3 tahun sekali. Nah untuk ini Pak, selama turnaround itu yang dilakukan biasanya apa Pak? Semua perawatan kita servis semuanya. Servis full Pak ya? Servis full semua, kita cek, istilahnya kalau ada yang perlu diganti. Kalau ada, taruhlah di sini HE kita itu bongkar, kita cek, kita bersihkan, istilahnya puling-pulingnya dalam artian kotoran-kotoran yang ada di cup-cup itu sendiri yang menempel pasti ada lah, istilahnya yang kotoran-kotoran di HE itu. Hanya dalam arti kita bosone sih dikorok lah, dibersihkan, supaya tidak ada kerak di cupnya itu sendiri. Karena itu pengaruhnya tinggi, kalau keraknya tinggi itu penyerapan panasnya juga nggak maksimal. Menghambat alirannya itu. Iya. Jadinya turnaround itu lebih ke pengoptimalan alat untuk kinerja selanjutnya biar tetap maksimal gitu. Iya.
Nah, ini Pak, untuk pengoperasian HE, untuk operator HE itu apakah ada kualifikasi khusus atau cukup dengan sertifikasi kompetensi tertentu aja Pak? Sebenarnya lebih bagusnya itu kita punya kompetensi dalam artian operator operator CDU lah istilahnya itu bagus karena apa di situ kita sebelum itu kan dapat pengenalan perawatan cara pengoperasian kalau kita tahu kalau orang sembarangan orang kan bisa berbahaya gitu loh. Apalagi kilang kan zona bahaya juga Pak. Iya. Aset vital Pak. Nah kalau ini Pak, misal ada teman yang ingin berminat untuk menjadi operator di kilang untuk bisa mendapatkan sertifikat kompetensi itu gimana Pak caranya? Atau pakai ikut diklat atau ikut sertifikasi kompetensi di LSP tertentu atau ada LSP tertentu yang khusus untuk migas saja gitu Pak? Kalau LSP khusus untuk migas ya adanya di BPSD migas Mas. Dalam artian gini kita di sini banyaklah untuk kompetensi di bidangnya baik hulu maupun hilir atau penunjang dalam artian ini K3. Kalau di hulu kan mulai pemboran sampai istilahnya survei seismik itu ada. Kalau di hilir mulai dari operator, kilang, kemudian ada juga untuk laborat. Makanya kalau bekerja sebagai operator itu paling enggak kompetensi CDU itu harus punya. Oh, jadi untuk teman-teman yang ingin berkeinginan atau bercita-cita menjadi operator kilang bisa mengikuti sertifikasi kompetensi di BPSDM Migas Pak ya? Bisa pertama kali ikut diklat dulu. Kalau langsung aku yakin ya bukannya apa-apa ya belum tentu bisa menguasai yang materi uji kompetensi. Paling enggak kalau ada diklatnya dulu. Paling enggak kan di sini kalau di kilang tuh ada diklat PPC, PPT sama operator CDU. Nah, diklat sama sertifikasi itu nanti jadi satu paket atau gimana Pak itu kalau di BPSDM Migas sendiri? Bisa terjadi satu paket bisa. Jadi bareng. Karena pernah yang dialami istilahnya anak-anak dari STM itu kemarin yang diklat di sini untuk petugas pengukur tangki. Maksudnya ini kan termasuk juga di lingkup kilang. Karena nanti dia harus bisa menghitung volume isi tank itu sendiri. Misalnya produk gitu kan. Kalau operator CDU juga pengoperasian alat dulu. Makanya kalau langsung ujian sertifikasi saya rasa berat. Paling enggak dia harus ikut diklat dulu. Nah, untuk teman-teman yang ingin bercita-cita menjadi operator kilang bisa ikut diklat di BPSDM Migas sekaligus sertifikasi kompetensinya. Nah, untuk jadwalnya itu sendiri bisa mengatur sendiri atau dari BPSDM ada jadwal khusus Pak untuk misal sertifikasi dan diklat ini atau sertifikasi dan diklat di bidang lain gitu Pak? Sebenarnya itu lebih fleksibel Mas. Di sini kan ada yang sekarang kan sudah pelayanan satu atap. Kita kalau mau apapun di PTSA itu bisa, maksudnya kita mau tanya informasi tentang diklat ini, tentang sertifikasi ini, kita atau bisa melihat di websitenya BPSDM Migas, kita bisa konsultasi atau lebih baik kan sama yang berkompeten di sini PTSA di situ. Istilahnya dia nanti bisa atau lewat program kerjasama juga ada sekarang kan. Istilahnya di bagian kerjasama itu ada yang menawarkan dalam artian kontrak kerjasama bidang diklat atau sertifikasi. Jadi kalau jadwal itu mengikuti, tidak ada sih yang sudah fix bulan ini. Ada juga yang biasanya nanti lebih fleksibel pokoknya kita melayani masyarakat dengan lebih mudah lah sekarang itu. Jadi selain menghasilkan produk dari kilang juga melayani masyarakat yang ingin membuat atau mendapatkan sertifikasi kompetensi Pak ya? Iya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat kompetensi agar bisa bekerja di industri migas khususnya, bisa datang ke BPSDM Migas, bisa konsultasi dulu di PTSA mengenai bidang apa yang ingin kalian dapatkan sertifikat kompetensinya. Nah ini Pak, untuk yang ikut diklat sama sertifikasi kompetensi itu apa mesti setelah diklat terus sertifikasi kompetensi terus dapat sertifikat gitu Pak? Atau tergantung kompetensi si
ini pencari sertifikatnya itu Pak? Maksudnya? Untuk mendapatkan sertifikatnya itu Pak, sertifikat kompetensinya itu harus melewati beberapa ujian dulu atau setelah diklat sertifikasi terus dapat gitu Pak? Kalau sertifikat diklat setelah selesai diklat dia langsung dapat. Sertifikat diklat. Nah, kalau sertifikat kompetensi dia harus melakukan beberapa tahap. Kan ada ujian tulis, ujian interview, kemudian prakteknya. Karena supaya dalam artian orang dikatakan kompeten itu sudah bisa melewati 3 tahap ini. Istilahnya kalau dinyatakan kompeten, lulus, berarti dia sudah bisa mengaplikasikan semuanya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang akan mengikuti sertifikasi di BPSDM, diklat dan sertifikasi, kalian akan mendapatkan 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat pendidikan dan pelatihan, sertifikat diklat, dan juga sertifikat kompetensi apabila kalian telah benar-benar melampaui kualifikasi kompetensi yang telah ditentukan di BPSDM ini Pak. Dan untuk sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BPSDM bisa digunakan untuk di industri migas nasional aja atau bisa sampai ke internasional juga Pak? Bisa ke internasional, bisa. Jadi kita melayani semuanya Mas, kayak kemarin kita sudah ibaratnya diklat itu sama orang Afghanistan. Orang Afghanistan. Iya. Jadi udah nggak cuma tingkat nasional aja, tapi tingkat internasional pun juga sudah mempercayakan sertifikasi dan diklat di BPSDM Migas Cepu ini. Dan itu nggak cuma operator CDU Pak ya, ada banyak ya. Banyak di sini. Istilahnya kompetensi di sini banyak. Ada yang saya sebutkan tadi, ada di hulu, hilir sama penunjang. Itu ada semua di sini. Jadi full Pak ya. Full. Semua bisa tergantung dari apa yang kita mau ambil gitu loh. Istilahnya kompetensi apa yang mau kita ambil untuk menunjang profesi kita. Saya istilahnya keinginan kita mau bekerja di bidangnya apa. Jadi kalau di industri kilang, di industri migas tetap harus punya sertifikat kompetensi di industri migas itu sendiri. Iya. Begitupun operator CDU khususnya, apalagi kilang kan salah satu unit vital yang resikonya juga tinggi. Iya. Sekian, terima kasih Pak Rokim atas penjelasannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. It's time to close your YouTube and take your action now.